Wow, aku sampai speechless nih Jo, dengan kasus yang akhir-akhir ini lagi jadi trending topik sepertinya. Kasus apa itu? Lebih tepatnya incest ya, seorang Oh, ibu incest. Oke. yang aku bisa katakan memperkosa anaknya sendiri. Dan bejatnya ya, anak ini masih sekitar usia either 3 sampai 5 tahun gitu, masih dikatakan balita. Oke. Wah, gila sih. Aku sendiri sebagai seorang ibu ya, nggak sampai hati untuk tahu berita ini. Bahkan aku tuh awalnya tahu berita ini, aku sempat skip gitu loh. Maksudnya aku tidak mau tahu kelanjutannya bagaimana. Tapi setiap kali aku lihat di beranda ya, salah satu aplikasi sosial media, berita itu ada terus gitu. Dan sepertinya ya bisa dikatakan jadi trending topik untuk saat ini. Ada beberapa kasus Jo ternyata, kalau yang istilahnya kasus baju biru ya, itu kan memang sudah ditangkap polisi. Dan kasusnya ini ternyata dari tahun 2023, tahun lalu nih. Si ibu ini dia ketemu dengan seseorang anonim lah di Facebook. Dan dari orang ini dia menyuruh sang ibu untuk melakukan hubungan seksual dengan anaknya sendiri yang masih balita, dengan imbalan uang 15 juta rupiah. Buset. Dan si ibu ini mau. Lalu setelah itu bodohnya anonim ini setelah dia terima videonya kabur. Wah gila. Berarti belum menerima uang dong? Sama sekali gak terima 1 sen pun. Ya ampun. Dan sepertinya video itu yang menyebarkan adalah si Anonymous ini, orang yang tidak kita ketahui identitasnya ya. Bisa dicurigai pastinya. Wah gila sih itu. Lalu yang kedua, ternyata ada juga kasus baju oranye nih sebutannya. Aku gak tahu kenapa disebut itu, mungkin either pelakunya yang pakai baju berwarna itu ya, karena aku sendiri gak pernah mau melihat videonya. Jadi yang kasus baju oranye ini juga sama. Si ibunya ini bilang ke anaknya, sebut aja nama anaknya nih si A gitu ya. A, mama pengen main kuda-kudaan. Ih gila aku. Aduh kepalaku sampai pusing nih. Lalu setelah itu si anaknya yang masih balita dipaksa untuk menjilati alat vital ibunya. Buset. Ini gila sih Jo. Aku gak habis pikir ya. Memang betul, dunia itu semakin tua, makhluk yang menghuninya tuh semakin jahat. Tapi ini mendung loh. Dan ternyata nih ya, aku baru dapat berita untuk kasus baju biru ini. Dia dulu juga diperlakukan sama oleh ayah kandungnya sendiri. Jadi itu turun kepada anaknya. Akan jadi lingkaran setan. Nanti anaknya mungkin punya anak lagi, dia akan perlakukan hal yang sama gitu loh. Kebayang gak sih Jo rusaknya moral manusia yang ada saat ini? Aku gak habis pikir ini bisa terjadi. Ingat gak sih apa nih namanya, Sodom Gomora? Itu kan tentang sesama jenis ya. Tapi kalau misalnya ditilik dari sejarahnya, itu juga ada incest. Memang. Nah, lalu kasus Pompei dulu sampai dihukum oleh Yang Maha Kuasa, mereka jadi batu ya. Gak kebayang sih setelah ditemukan beberapa fosil dari masyarakat yang membatu itu, ada yang sedang melakukan hubungan seksual. Aduh, mules aku beneran deh. Either mules atau mau muntah, udah campur aduk nih isi perut. What do you think, Joe? Ya apa ya? Kalau sebenarnya sih sejarah incest ini emang sudah sejak dulu sih ya. Sudah sejak dulu, dan bahkan jadi sebuah tradisi dalam kerajaan Eropa itu pun banyak ya dari mereka itu. Kerajaan Hamburg, kerajaan manapun semuanya sama yang menghasilkan seperti kayak
Raja Philip. Nah, itu kan semuanya keluarga Betul. juga dari apa namanya, perbuatan incest itu pun emang keturunan gitu. Tapi Jadi gini Jo, apa ya? aku Mm-mm. aku mau jelasin dulu untuk para Joragans juga. Untuk kasus-kasus keluarga kerajaan, karena mereka kan mau mempertahankan garis keturunan darahnya. Iya, benar. Tapi ini rakyat jelata, sorry to say. Lu ngapain cuy? Ngapain? Ya, yang jelas itu loh. Yang jelas apa sih ya? Kelainan itu. Oh. Hasil dari menurut kedokteran ya, ilmu kedokteran itu kan, atau sains, itu memang orang yang berbuat dengan incest ini itu pasti punya kelainan. Bisa pedofil, bisa Yep. apa namanya, psikopat. Jadi seperti itu. Wah. Itu kebanyakan hasil-hasil dari perbuatan incest itu sendiri. Dan juga di Indonesia juga ada sih salah satu suku yang mengabadikan itu gitu, karena dia tidak ingin ada suku selain dari garis darah mereka kayak gitu loh, anggota suku baru kayak gitu. Itu ada suku Poluhi kalau nggak salah di daerah Gorontalo pedalaman. Di Indonesia pun ada. Dan untuk kasus seperti anak dengan ibu, ayah dengan anak, hampir setiap tahun ada loh ya sebenarnya loh. Hampir setiap tahun ada. Di Cuman lagi booming Bengkulu, di sekarang ya. Bekasi. Nah, boomingnya sekarang karena apa? Perbuatannya ke anak balita gitu. Kalau yang tahun-tahun dulu itu kan memang kayak kakak dengan adiknya, sampai ibunya nggak tahu bahwa cucu itu adalah perbuatan dari kakak adik itu gitu loh. Wow. Itu ada itu di Bekasi, di Bengkulu juga, di Luwu, terus di mana, daerah Sumatera itu ada tuh yang sampai digilir hanya untuk mencari keturunan. Jadi Gila. si ibu ini selain menikah dengan suaminya sendiri, itu dia dengan adiknya dan kakeknya gitu. Wow. Itu ada. Makanya Kandung juga, atau gila sih. Kandung. oh kandung. Wah. Karena yang aku tahu gini Jo, dulu tuh kan ada yang istilahnya turun ranjang apa ya kalau nggak salah ya. Jadi misal nih keluarga A ini punya anak laki-laki 3, terus si anak pertamanya menikahlah dengan seorang perempuan. Anak yang pertama meninggal mungkin karena sakit atau apa, lalu adiknya meneruskan untuk menikahi iparnya ini gitu loh. Kalau itu sih, itu pun terdengar agak apa ya, agak asing di budayaku. Tapi dulu itu pernah ada. Aku nggak tahu ya apakah masih berlaku sampai sekarang, aku nggak ngerti juga. Ya itu sih masih dikatakan memang mungkin geli, tapi kalau dalam hal hukum perkawinan itu masih lumrah, karena apa, dari keluarga yang berbeda gitu loh, bukan satu keluarga tuh. Karena di zaman aku pun, aku pernah nemuin di tetangga sendiri itu besanan ya, antara kakaknya dengan adiknya itu besanan. Itu kan sebenarnya masih sedarah juga. Itu juga pernah terjadi kayak gitu. Itu pun ya memang anaknya juga lahirnya cacat. Ya nggak tahu juga sih bisa terjadi seperti itu. Kalau dari Mungkin sisi karena medis, memang iya Jo, anak pasti lahir akan cacat gitu. Kalau hubungan saudara. Iya. Yang paling parah itu ya, yang aku tahu tuh keluarga Whittaker di Amerika itu. Dari bentukan anak-anaknya itu, buset. Karena itu kan ibunya kan menikah dengan anaknya sendiri, dengan suaminya. Ya jadi satu wanita itu di situ, terus dapat anak perempuannya sama, dipakai sama anak bapaknya, dipakai sama anaknya, kakaknya, sama adiknya kayak gitu. Dan melahirkan beberapa anak-anak cacat. Bahkan salah satunya ada yang hanya bisa menggonggong. Ya. Jadi keterlambatan pertumbuhan kayak gitu. Iya betul. Ya aku udah pernah nonton sih, salah satu YouTuber juga pernah ngebahas tentang itu, dan aku sih waktu itu hanya berpikir semoga nggak terjadi di Indonesia, tapi ternyata ya mungkin aku nyangkudet ya, aku nggak kebayang sih itu terjadi di Indonesia dengan tradisi, budaya, dan etika adat ketimuran. Bisa juga orang, apalagi nih seorang ibu ya, dia yang melahirkan anak itu dengan susah payah, tapi dia tega untuk merusak masa depan anaknya sendiri. Itu yang aku nggak
nggak habis pikir dan nggak sampai hati untuk tahu kasus ini. Aku harap kalau bisa hukuman mati sih yang pantas diterima. Biar musnah orang-orang model begitu. Menurutmu gimana sih, Jo? Aduh, kalau masalah hukuman kayak gitu, nggak tahu deh. Untuk apa namanya ya, mungkin pertimbangan keputusan hukum itu ya kurang tahu juga tentang hal kayak gitu. Cuma yang jelas ya perlu disadari bahwa itu memang penyakit gitu. Keturunan lah, turun temurun tuh pasti melakukan hal seperti itu. Hampir sama. Anaknya tuh itu kalau bisa jadi ya, sampai melahirkan anak lagi dari hubungan itu pun sama, anaknya nanti kesana juga punya kelainan seperti itu. Pastinya. Cuman kayaknya kalau untuk balita nggak mungkin sih bisa sampai begitu ya. Ya mohon maaf gitu loh, alat kelaminnya atau alat vitalnya kan setahu aku belum bisa memproduksi nggak sih, Jo? Kalau balita kan Ya belum bisa memang memproduksi kan, dan belum bisa. Tapi belum kan gini, bisa masuk itu kalau nggak gitu loh. ketahuan. Tapi kalau nggak ketahuan bisa Berlanjut berhubungan sampai sampai dewasa ya. dewasa. Iya, kayak gitu. Kan bisa terjadi juga. Ini untungnya sudah viral duluan, jadi langsung bisa menjadi sebuah perhatian masyarakat kan. Bisa menjadi sebuah peringatan gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang kasus ibu yang tega ya, aku bisa katakan ibu dajal. Ada kasus lain lagi, ini sudah agak lampau sih. Cuman belum terlalu lama ini berlalu. Sempat jadi trending topik juga bahwa ada seorang ibu di Jakarta Timur, dia naksir pacar anaknya, tapi yang gilanya nih, dia malah memaksa anaknya untuk berhubungan badan dengan pacarnya, dan dimana pada saat itu dia merekam dengan diam-diam sampai si anak ini hamil, lalu dipaksa untuk menggugurkan kandungannya. Wah, seorang ibu. Aku sendiri ya, Jo, aku dengar kata ibu itu adalah status yang buat aku adalah status yang paling terhormat, paling tinggi untuk seorang perempuan, ibu. That's why aku tuh sebenarnya paling suka kalau ada orang yang panggil aku tuh ibu gitu. Aku jadi kayak ngerasa apa ya, ya lebih kayak dihormatin aja. Tapi kenapa ya bisa ada seorang ibu yang tega melakukan hal-hal seperti ini? Nggak habis pikir deh aku. Speechless guys, Ya. beneran deh. Ya kalau di akhir-akhir zaman sekarang tuh ya banyak pengaruh hal-hal kayak gitu tuh. Banyak pengaruh dari entah dari dari ekonomi, dari istilahnya tuh stres lah, bisa dikatakan stres berat menemukan hal-hal kayak gitu. Akhirnya juga seperti yang kamu ceritakan kayak gitu bisa terjadi. Ya itu pasti banyak pengaruh. Iya sih benar. Tapi sesetres-stresnya orang, aku kalau ingat ucapan orang tua aku ya, selapar-laparnya seekor singa tuh tidak akan pernah memangsa anaknya sendiri. Berarti kesimpulannya mereka tuh apa gitu. Ya, ngeri juga nih. Buat kalian yang punya anak ya, buat ibu-ibu dan juga seorang bapak, perhatikan banget tentang hal ini dan juga jadikan pelajaran lah ya. Semua kejadian-kejadian itu jadikan pelajaran, jangan sampai ditiru. Tapi ini memang melihat dari data yang ada itu, aku melihat tuh kebanyakan mereka itu korban film porno. Karena ada beberapa dari mereka korban-korban atau mungkin pelaku yang tertangkap itu setelah ditelusuri dalam penyidikan pun memang mereka banyak melihat film porno itu. Seperti kakak adik itu juga karena kakaknya sering nonton film porno, melihat adiknya yang sudah beranjak dewasa, kan emang selisih cuma 2 tahun ya. Nah itu Iya betul. akhirnya terobsesi dan nekat melakukan hal itu gitu loh. aduh pusing. Gini loh guys, oke lah, kalian mungkin sekarang ini gampang sekali akses apapun melalui smartphone, apapun itu. Apalagi kalau handphone kalian pakai VPN yang katanya bisa akses lebih dalam lagi
ke hal-hal yang sebenarnya tidak bisa untuk diakses tanpa VPN. Benar nggak sih Jo? Itu yang aku tahu ya tentang VPN, karena handphoneku sendiri aku nggak pernah pakai VPN. Aku memang sengaja membatasi diriku sendiri, itulah aku nggak mau ada hal yang toksik masuk ke dalam otakku. Kalau memang kalian ya, di antara kalian yang mendengarkan ini ada yang sudah teracuni oleh hal-hal yang berbau seksual, guys, usaha dong cari duit, kalian bayar lawan jenis, please. Jangan rusak orang lain yang masih polos. Jangan kotori kertas yang bersih itu. Kalian gak berhak. Biarkan mereka yang menulis semua kisah hidup mereka di kertas itu. Tidak ada orang lain yang bisa. Tolong jangan rusak. Terutama buat para orang tua, dijaga benar-benar. Kalian selama ini berpikir bahwa anak itu harus dijaga, tapi sebenarnya kalian harus lihat diri sendiri. Kalian sudah menjaga diri kalian belum dari hal-hal yang racun dari luar sana? Kalian juga gampang dipengaruhi loh, walaupun usia kalian sudah dewasa, tetap nggak bisa. Itu iblis yang masuk melalui media apapun itu. Benar nggak sih Jo? Kita terkadang berpikir bahwa kita harus ngawasin anak kita bla bla bla, tapi kita sendiri harus melihat kita yang dewasa ini itu juga gampang jatuh gitu. Kita yang dewasa ini masih gampang tergoda. Jadi sebaiknya selain kalian juga mengawasi anak, karena mereka memang belum bisa mengawasi diri sendiri, kalian juga harus aware dengan diri kalian. Jangan biarkan hal yang buruk merusak diri kalian. Karena apa? Di saat hal yang buruk itu merusak diri kalian, sudah kena ke diri kalian sendiri, itu sudah pasti otomatis akan menular kepada anak yang kalian jaga. Itu sudah pasti, gak mungkin enggak. Pengaruhnya gede banget soalnya. Iya benar. Ada juga ini sih buat kita yang sudah menjadi orang tua ya. Kalau mau melakukan hubungan dengan suami atau istri, diusahakan jangan sampai anak itu melihat secara langsung. Diusahakan banget. Apalagi anaknya sudah beranjak dewasa ya. Itu karena aku jadi ingat gitu loh, satu peristiwa atau satu kasus yang terjadi gara-gara ayah ini melakukan hubungan di ruang tamu dan anaknya melihat gitu loh, melihat secara langsung. Bahkan anaknya malah pas main game ya, kayak gitu. Nah, ketika ayahnya pergi bekerja, si ibu ini mungkin apa ya? Merasa ingin lah ya, merasa ingin, dan juga anaknya ini pun dalam di dekat ibunya gitu kan. Nah itu mungkin ibunya juga pengen dan anaknya juga jadi pengen gitu loh. Aduh. Itu dilakukan tuh, dan itu pun ketahuan setelah 4 bulan lamanya. Selalu main belakang dengan anaknya sendiri itu ibunya. Tapi memang dari anaknya ini pernah bilang gitu loh, pernah bilang dengan ibunya gitu. Anaknya kan cowok itu ya, bahwa kalau waktu itu sih istilahnya anaknya tuh SMP ya, SMP beranjak ke SMA, padahal anaknya ini nggak pernah nonton film-film porno kayak gitu, nggak pernah. Hanya karena ya melihat secara langsung apa yang dilakukan sama ayah dan ibunya gitu. Dan mereka nanya, anaknya ini nanya ke ibunya, emang rasanya seperti apa sih mak, kayak gitu. Dari awal ceritanya kayak gitu. Kamu mau juga, kamu pengen juga sih. Maknya juga mungkin kegatelan kali ya. Mak goblok gitu namanya. Kesel gue. Jadi apa namanya? Ya udah sini tak ajarin kayak gitu. Aduh. Berawal Tuhan. dari situ. Jadi ya ngeri juga sih. Ya ampun. Aduh aku jadi takut. sangat dijadikan perhatian lah buat kita yang sudah menjadi orang tua tuh, jangan sampai kita berhubungan tuh apa ya, dilihat langsung sama anak, entah disengaja ataupun tidak disengaja. Orang tidak disengaja jangan sampai terjadi ya, apalagi sengaja, buset, udah kelainan banget kalau hal itu. Nah ini aku mau tanyakan terang-terangan. Ini aku mau tanyakan nih. Jadi ini aku terus terang aja ya guys, mungkin kalian juga pernah mengalami, buat yang orang tua masih punya anak tunggal nih, usia remaja,
tapi belum dewasa ya, maksudnya ya sekitar usia 10 tahun 11 tahun gitu. Pada suatu ketika kami ada, ya bisa dikatakan liburan ya, jadi kami sewa hotel. Cuman karena si anak ini nggak mau tidur terpisah, jadinya ya tidur satu kamar. Anakku ini kan memang anaknya papa banget gitu ya, anak papa banget lah. Iya. Dia pokoknya ya gitulah, maunya bobo sama papa, dada kayak gitu. Ya udah. Nah, karena berpikir bahwa lebih praktis untuk sewa dengan double bed ya. Iya. Jadinya kita tidur bertiga di satu bed gitu. Terus as you know, aku sama suami ini kan LDR ya. Jadi kita jarang ketemu lah. Nah, kalau sekali ketemunya itu ya melepas kangen dan lain sebagainya gitu ya. Pada suatu ketika anak ini udah tidur nih kayaknya, udah dikelonin kan sama bapaknya. Ya udah tidur, nyenyak, terus lampu kamar dimatikan. Kita curi-curi kesempatan nih untuk campur. Cuman I don't know, somehow aku itu kepikiran mungkin di tengah asiknya anakku ini kebangun, tapi karena anakku ini ragu untuk buka mata, jadi dia pura-pura tidur gitu Jun. Nah kalau kasus kayak gini gimana? Itu parah sih, maksudnya aduh gimana ya guys, kalian yang punya anak tunggal pasti paham lah apa yang aku bicarakan saat ini. Kendalanya tuh itu guys, beneran deh, kendalanya tuh itu. Iya, paham. Ya yang jelaskan, yang penting istilahnya jangan sampai melihat langsung lah. Kalau hanya mungkin ganti tempat, geseran atau gimana, pokoknya jangan sampai terlihat langsung aja sih. Itu. Gitu ya. Itu kalaupun si anak ini pura-pura tidur untuk ini ya kurang tahu juga itu. Nah terus kan kita sudah dari orang tua ini kan sudah berupaya untuk iya sih, mengalihkan perhatian lah, jangan sampai terlihat langsung kayak gitu kan. Dan yang paling parahnya apa coba Joni? Ini gue sekedar sharing aja ya guys. Kita pindah ke toilet. Itu gila sih beneran deh. Seumur umur baru kali. Iya, itu sebuah upaya yang ini sih, yang mungkin dipaksakan dan yang terbaik mungkin. Aduh nggak kebayang. Cuman takut kepleset doang cuy. Maksudnya toilet gitu kan, ada bekas sisa-sisa air sabun, whatever it is gitu. Tapi ya udahlah. Ya ini sekedar sharing aja ya guys. Aku anggap Juragan sudah dewasa lah, karena kan aku sendiri membatasi ini tidak untuk ditonton. Buat anak yang usianya 18 tahun ke bawah itu aku udah setting sih di channelku ya. Jadi ya kalian yang mendengarkan mungkin ketawa ngakak juga. Aku bisa sampai seterbuka ini dengan kalian, tapi ya aku harap ceritaku ini bukan sekedar untuk dijadikan komedi doang gitu loh, tapi jadi bahan pertimbangan dan pembelajaran bahwa segitu pentingnya dan berbahayanya apabila seorang anak melihat kedua orang tuanya ini sedang melakukan aktivitas pribadi ya gitu. Itu bahaya banget gitu. Apalagi aku ingat temennya anakku yang kelas 6 SD ini sudah ada yang hamil dan dia mulai bertanya-tanya gitu. Bahkan dia sendiri sempat bilang nggak mau punya adik, kata dia. Pokoknya aku mau sendiri aja. Ya paham ya maksudnya. Nggak mau kalau misalnya mama tiba-tiba hamil, kata dia. Aku maunya sendirian. Aku pokoknya mau jadi anak yang paling disayang. Ya itulah, karena mungkin sudah terlalu lama dia jadi anak tunggal, jadi dia sudah merasa nyaman dengan bertiga aja nih gitu, kemana-mana bertiga. Pokoknya papanya punya dia sendiri, mamanya punya dia sendiri, kayak gitu. Ya intinya apa yang kita obrolkan ini jadikan edukasi buat kalian. Betul. Yang mau nikah, atau juga yang pengantin baru, atau juga yang sudah punya anak. Nah, ini jadikan perhatian dan jadikan sebuah pelajaran gitu. Oke deh, kayaknya
nggak ada yang bisa dibahas lagi ya? Atau masih ada? Iya, apa yang perlu dibahas? Karena dari hal ini kan ya takutnya apa ya, menjadi sebuah obrolan yang mengobsesikan satu hal keburukan gitu loh, dijadikan uji coba lah atau gimana gitu ya. Yang jelas pokoknya apa yang kita obrolkan ini adalah edukasi buat kalian lah gitu. Betul. Jadikan perhatian buat anak-anaknya, perhatian buat hubungan keluarga kayak gitu. Lanjut di episode selanjutnya kita cari topik entah apa itu. Jangan tahap itu dong yang lagi trending sekarang kita bahas. Iya kan kita belum ini sih ya. Ya banyak yang trending saat ini sih. Aku melihat beberapa medsos itu, dalam pencarian ya, kebanyakan kayak gitu. Anak baju biru, baju oranye, yang dicari banyaknya kayak gitu. Betul banget. Serem guys, beneran ini lebih ngeri dari kalian ketemu setan, beneran deh, ngeri. Setan aja takjub ngelihat kelakuan manusia zaman sekarang, beneran deh. Oke deh, thank you banget buat kalian yang sudah mendengarkan Joragan Podcast. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen ya. Kita selalu baca kok komen-komen kalian walaupun gak kita balas secara langsung. Dan jangan lupa kalau komentar kalian ada yang unik, kita akan bacakan di episode berikutnya. Segitu dulu dari kami, aku Rahel. Dan aku Joe. See you when I see you. Bye-bye.